Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Wahid Hasyim Surabaya. Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar materi aswaja. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas Komite Hijaz dan lahirnya Organisasi Nahdlatul Ulama. Oke anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran kita. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi aswaja kita, yaitu dengan judul Komite Hijaz dan lahirnya NU. Materi ini merupakan materi aswaja di kelas 7 semester ganjil yang akan disampaikan oleh Bu Al-Maidah SPD. Ini adalah kompetensi inti. Sedangkan ini adalah kompetensi dasar. Ini adalah indikator pembelajaran. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran. Kita mulai dengan apersepsi. Anak-anak, ulama tradisional yang mempunyai basis di pondok pesantren tidak akan putus dalam menerapkan ajaran agama Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun berbagai corak dan masalah yang menghalangi laju kiai, beliau tetap konsisten dan semangat yang membara dalam memperjuangkan tradisi dan perilaku yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita menganalisis tentang sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan membahas bagaimanakah hubungan antara Komite Hijaz dengan lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Oke anak-anak, kita akan membahasnya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Komite Hijaz. Apa itu Komite Hijaz? Komite Hijaz adalah nama sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Komite ini dibentuk di Kertopaten Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Komite Hijaz ini dibentuk di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Kertopaten Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi.
Selanjutnya, apa tujuan pembentukan dari Komite Hijaz? Tujuannya adalah untuk mengirimkan delegasi ulama Indonesia yang akan menghadap Raja Ibnu Saud pada tahun 1925. Adapun misi yang diembannya adalah tentang kekhawatiran para ulama terhadap rencana Raja Saud yang akan melarang peribadatan menurut mazhab di tanah haram, penetapan aliran Wahabi sebagai faham resmi negara di wilayah Saudi Arabia. Dengan situasi dan kondisi yang demikian inilah, maka atas saran dan restu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka terbentuklah Komite Hijaz yang mengemban tugas yakni mempersiapkan pengiriman delegasi ke Mekah dan menghubungi para ulama serta kiai terkemuka di Jawa dan Madura. Adapun susunan Komite Hijaz, penasehat yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang, Kiai Masyhuri dari Lasem, Kiai Haji Khalil dari Lasem, serta ketuanya yaitu Haji Hasan Dipo dari Surabaya. Wakil ketuanya adalah Haji Soleh Syamil dari Surabaya, Sekretaris Muhammad Sodik dari Surabaya, pembantu umum yakni Kiai Haji Abdul Halim dari Surabaya. Pada pertemuan di Ketopaten Surabaya tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah disepakati dua keputusan, yakni yang pertama meresmikan berdirinya Komite Hijaz, sedangkan yang kedua dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Ibnu Saud ke tanah air. Sedangkan yang kedua yaitu membentuk jamiah atau organisasi untuk wadah persatuan ulama dalam mengemban tugasnya sebagai pemimpin umat yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Hal ini dibentuk organisasi agar mempermudah langkah Komite Hijaz untuk menghadap ke Raja Saud di Saudi Arabia. Karena mengingat yang menghadap beliau haruslah berbentuk jamiah atau organisasi masyarakat. Apa aspirasi yang akan disampaikan kepada Raja Saud? Dalam musyawarah tersebut diputuskan dan disepakati bersama untuk mengirim delegasi yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al-Misri. Delegasi tersebut untuk bertemu dan menghadap langsung kepada penguasa Arab Saudi yakni Raja Ibnu Saud. Di dalam pertemuan tersebut Komite Hijaz menyampaikan aspirasinya yakni dari hasil musyawarah para kiai dan ulama. Yang pertama adalah memohon agar diberlakukan kemerdekaan bermadhab, salah satu dari 4 madhab di negeri Hijaz. Sedangkan yang kedua yaitu memohon agar tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah bagi para jamaah haji. Selanjutnya, dalam pertemuan antara Komite Hijaz dan Raja Saud yang digelar pada tanggal 13 Juni tahun 1928 Masehi. Bagaimana pertemuannya dengan Raja Saud? Raja Saud menerima dengan hormat dan sangat positif terhadap tuntutan yang disampaikan Komite Hijaz tersebut. Pada akhirnya, Raja Ibnu Saud, penguasa Arab Saudi, memberikan jawaban tertulis
yang disampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dengan nomor surat 2082 tanggal 24 Dzulhijjah tahun 1346 Hijriah. Isinya yakni beliau Raja Saud menyampaikan dan menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi jamaah haji untuk melaksanakan amaliyah keagamaan di Baitullah Al-Haram, yakni Mekah dan Madinah. Setiap orang akan diberikan kebebasan untuk mengikuti mazhabnya masing-masing. Dengan demikian, Komite Hijaz yang dibawahi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Misri membawa hasil yang gemilang dalam perjuangannya. Anak-anak, lalu bagaimanakah hubungan Komite Hijaz dengan lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU? Perjuangan Komite Hijaz adalah perjuangan Nahdlatul Ulama juga, karena di dalam Komite Hijaz dan Nahdlatul Ulama yang berperan adalah sama, yakni para kiai dan para ulama yang mayoritas kehidupan beliau-beliau itu berada di pondok pesantren yang berhaluan paham ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga pada akhirnya jelas sekali bahwa Komite Hijaz merupakan cikal bakal berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, dan pada tanggal terbentuknya Komite Hijaz itu merupakan tanggal yang sama atas lahirnya Nahdlatul Ulama atau NU, yakni pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini, bahwasanya hubungan antara Komite Hijaz dengan lahirnya NU telah jelas, yakni Komite Hijaz merupakan cikal bakal berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU. Anak-anak, di bagian akhir Bu Al sampaikan latihan soal. Kalian tulis soal dalam selembar kertas. Kalian bisa mengumpulkan tugas kalian kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah kalian pelajari bersama. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa kalian menjadi yang lebih baik lagi. Marilah pembelajaran kita kali ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi